Halo teman, terima kasih sudah mampir dan subscribe channel Gila Novel. Mari silahkan dilanjut nontonnya. Bab 6. Masuk ke dalam sistem. Robert memiliki rahasia besar yang belum pernah dia ceritakan kepada siapapun. Bahkan dalam 1000 reinkarnasi, dia belum pernah menyebutkannya kepada siapapun, yaitu dia seorang penjelajah waktu. Ini adalah bumi, tempat Robert berasal. Robert tahu dirinya telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta paralel dan mendapatkan jari emas, yang berarti dia bisa mengulang hari yang sama berulang kali. Dia melintas hingga tanggal 7 Juli dan setelah itu selalu sama. Awalnya, Robert memang menganggap pengaturan ulang waktu sebagai keuntungan utamanya, tetapi setelah itu, dia melihat hal itu sebagai hukuman dan siksaan. Sekarang sepertinya dia sudah lama salah paham. Jari emas baru diaktifkan secara resmi setelah dia melakukan perjalanan 1000 tahun. Ujian. Apakah sistem ini karyamu? Kamu menjebakku di hari yang sama selama 1000 tahun, ini adalah ujian. Ting. Pemilik adalah orang yang dipilih oleh Dewa Ruang dan Waktu, jadi kamu harus melewati ujian untuk mendapatkan sistem. Astaga. Kata Robert sambil mengumpat, yang membuat sistem terdiam. Baiklah. Robert menarik napas panjang, kemudian tersenyum lagi. Kita harus senantiasa melihat ke depan. Awalnya Robert adalah orang tanpa masa depan, tetapi sekarang dia sudah punya dan telah berhasil melewatinya. Jadi alih-alih mengeluh, lebih baik memanfaatkan sistem ini dengan baik. Periksa informasi data dengan cermat. Dalam segi atribut, semuanya biasa saja dan hanya kekuatan mental yang sangat luar biasa. Karena pengulangan waktu, fisiknya tidak bisa mendapatkan latihan atau pertumbuhan apapun, hanya ingatan dan jiwa yang bisa. Tidak perlu membahas yang lain, daya ingat Robert sangat bagus. Dia mengingat semua hal yang terjadi setiap hari selama ribuan tahun. Sekarang aku bisa mengulang waktu sesuai keinginanku. Tanya Robert dalam hatinya. Meskipun dia telah melalui 365.000 pengulangan waktu dan pernah merasa sangat menderita karena itu, sekarang dia sangat bersemangat. Pengulangan aktif dan pengulangan pasif adalah dua hal yang berbeda, seperti langit dan bumi. Pasif berarti terperangkap dalam sehari. Aktif adalah mengatur hari manapun yang kamu suka. Kalau kamu tidak puas dengan suatu hari, kamu bisa mengatur ulang hari tersebut. Akan tetapi kalau kamu merasa puas, kamu bisa membiarkan waktu berlalu dengan alami. Ting. Mengingatkan pemilik. Ini bukan melakukan pengulangan secara sembarangan. Pemilik perlu menggunakan kuota waktu untuk mereset waktu dan titik penyelesaian waktu adalah tepat pukul 7 pagi. Satu kali menghabiskan 1 poin. Sekarang Robert memiliki 365.000 poin. Apa bedanya kalau mengikutinya? Robert juga tidak akan mengulang waktu tanpa alasan. Rasanya dia tidak akan bisa menggunakan jatah waktu sebanyak ini sampai mati. Ting. Mengingatkan pemilik sekali lagi. Kalau pemilik mengatur ulang hari yang sama berulang kali, setiap penggunaan kuota waktu dan ruang akan menjadi berlipat ganda. Suara samar terdengar sebagai pengingat di pikiran Robert. Aku mengerti, kata Robert dalam hatinya. Sebenarnya, penggandaan itu sangat mengerikan. Benar-benar mengerikan. 1, 2, 4, 8, 16. Beberapa penggandaan awal terlihat tidak terlalu banyak, tetapi semakin ke belakang. Pada pengulangan ke-16 pada hari yang sama, juga penggandaan ke-15 akan menggunakan 32.768 poin, lalu 65.536 poin, 131.073 poin, 262.144 poin, 524.288 poin dan seterusnya. Jadi, kalau mengatur ulang waktu terlalu sering pada hari yang sama, kuota ruang dan waktu akan habis begitu saja. Akan tetapi, selama Robert tidak mengatur ulang hari yang sama berulang kali, tidak akan ada masalah. Robert juga benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk apa dia melakukan pengulangan berulang kali dalam sehari. Meski untuk menyelesaikan beberapa masalah, dia hanya perlu memulai ulang sekali dan pastinya tidak perlu melakukannya lebih dari 10 kali. Robert melihat kemampuan pemilik lagi. Bagaimana cara untuk membukanya? Fokus pada pandangan mata, lalu kedipkan mata.
Robert melakukannya dan antar muka data langsung membesar, berubah menjadi daftar yang sangat besar. Ada sebanyak 1354 kemampuan. Orang biasa mungkin hanya punya belasan kemampuan dalam seumur hidup, seperti bisa mengemudi, memasak dan sebagainya, termasuk kemampuan pengetahuan yang diperoleh dari sekolah, tetapi tingkatannya juga tidak akan terlalu tinggi. Orang yang luar biasa sudah cukup bagus kalau dia memiliki puluhan kemampuan. Robert memiliki lebih dari 1000 jenis kemampuan dan tingkat kemampuan keseluruhannya sangat tinggi. Di antaranya ada 103 kemampuan jenis bahasa dan semua pada tingkat level 9. Karena belajar bahasa adalah tugas yang sulit yang membutuhkan kesabaran dan dedikasi lama, Robert memilih untuk mencurahkan waktunya untuk belajar bahasa karena penasaran dan menyukainya. Akan tetapi, setelah mempelajari banyak bahasa, Robert merasa setelah menguasai lebih dari 10 bahasa, belajar bahasa baru menjadi sangat-sangat mudah. Semakin banyak dia belajar, semakin mudah untuk belajar bahasa lainnya di kemudian hari. Ada 1000 tahun, 365.000 hari dan malam. Robert menatap daftar data besar, dan tiba-tiba muncul perasaan pencapaian yang luar biasa di hatinya. 365.000 hari yang terus berulang ini tidak mengecewakan. 1354 kemampuan ini adalah bukti terbaik. Sebenarnya, kalau saja sebelumnya Robert memiliki banyak kemampuan seperti ini, dia tidak akan merasa bangga, juga tidak akan memiliki pencapaian, benar-benar tidak ada artinya. Akan tetapi, sekarang berbeda. Waktu mulai berlalu dan maju. Kemampuan yang dimilikinya, akan dia manfaatkan sebaik mungkin. Manusia, harus memiliki ambisi dalam hidup. Apa maksud dari ambisi ini? Apalagi kalau bukan ketenaran dan kekayaan. Rumah yang lebih besar, lebih banyak uang, status sosial yang lebih tinggi, inilah yang menjadi tujuan hidup semua orang. Ada orang yang mengatakan kalau sederhana itu nyata dan berkah. Robert menganggap dirinya orang biasa, namun tidak setuju dengan pernyataan itu. Kalau benar ada kemampuan untuk terus maju, siapa yang akan puas dengan menjadi biasa saja? Ini hanyalah alasan orang yang tidak mampu untuk menutupi ketidakmampuan mereka sendiri. Tentu saja, kata-kata ini tidak salah kalau diucapkan oleh orang-orang tertentu. Mereka bukanlah orang yang tidak kompeten, melainkan hanya mengalami pasang surut yang besar serta telah memiliki pandangan yang luas. Aku tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Robert tiba-tiba berpikir di dalam hatinya, kamu bilang pengulangan ribuan tahun itu adalah sebuah ujian, lalu bagaimana cara untuk tidak lulus dalam ujian ini? Aku tidak bisa mati, bahkan bunuh diri akan mengulang semuanya. Semua orang pasti bisa lulus, kan? Ting. Pengingat untuk pemilik. Yang diulang adalah waktu semesta dan kondisi fisik pemilik, tapi tidak termasuk jiwa pemilik. Kalau pemilik terjebak ke dalam kegilaan selama proses ujian, jiwa akan mulai melemah dan akhirnya jiwa tersebut akan mati. Mengerti? Robert mengangkat alisnya dan menyeringai. Dia merasa agak lega, untung saja dia cukup kuat. Memang ada suatu masa di mana dia nyaris menjadi gila total. Tetapi dia berhasil bertahan, berpikir jernih dan mulai berinisiatif untuk belajar serta mengubah dirinya. Ada apa denganmu? Tiba-tiba terdengar suara was-was dari luar pintu. Robert menoleh dan melihat Selina yang mengenakan selimut. Dia masih memegang tongkat bisbol, tetapi tidak lagi terlihat garang seperti sebelumnya, melainkan agak khawatir. Selina benar-benar khawatir tentang kondisi kejiwaan Robert. Kemarin di bar, awalnya Selina mengira Robert adalah orang gila, kemudian dia merasa Robert hanyalah seorang penipu yang sangat menarik. Pagi ini setelah dia bangun lebih awal, sebenarnya kemarahan itu hanya pura-pura. Dia tidak pernah percaya pada apa yang dikatakan oleh Robert tentang pengulangan waktu, jadi tentu saja dia tidak akan marah karena merasa ditipu. Setelah Robert bangun, dia berlari dengan panik ke kamar mandi dan mulai tertawa keras, meneriakkan beberapa kata yang tak masuk akal, juga suara memukul dinding. Sepertinya dia benar-benar telah menjadi gila. Sebenarnya, Selina sudah berada di luar pintu kamar kecil untuk waktu yang cukup lama dan terus memperhatikan Robert. Dia melihat kedua tangan Robert berlumuran darah. Dia juga melihat Robert berdiri diam di sana seperti orang gila. Terkadang dia terlihat marah, terkadang bersemangat dan terkadang bahagia. Selina ketakutan.
Karena dia merasa Robert mungkin seorang penderita penyakit mental yang kondisinya sangat parah. Pria itu tidak hanya menderita delusi, tetapi juga memiliki kecenderungan melakukan kekerasan. Bagaimanapun juga, dia telah menghancurkan dinding dengan tangannya dan terlihat seolah tidak menyadarinya. Tidak masalah, aku baik-baik saja, jawab Robert sambil tersenyum kepada Selina di luar kamar mandi. Tanganmu. Selina menunjuk dan menjadi semakin khawatir. Robert mengangkat tangannya dan barulah dia menyadari kalau kedua kepalan tangannya berlumuran darah dan kulitnya terkelupas. Rasanya sangat sakit, tetapi juga tidak begitu sakit. Robert adalah pria yang pernah mencoba bunuh diri ratusan kali, juga pernah melompat ke dalam wadah berisi minyak. Dia telah mengalami semua jenis penderitaan, sehingga daya tahannya terhadap rasa sakit mungkin adalah yang tertinggi di dunia. Robert menatap kedua tangannya sambil mengernyitkan dahi. Sepertinya luka ini akan sembuh dalam waktu 10 hari hingga setengah bulan dan akan meninggalkan bekas luka di tangan. Dok, dok, dok. Suara ketukan keras tiba-tiba terdengar dari pintu utama. Robert keluar dari kamar mandi dan melihat sekeliling sebelum bertanya, siapa itu? Kami ingin bertanya apakah kalian melihat seseorang mengendarai mobil sport kemarin ke sini? Lamborghini berwarna putih, kami sedang mencari 2 orang. 1 pria dan 1 wanita, seharusnya mereka tinggal di sekitar sini. Orang di luar berkata, dengan suara garang. Astaga! Ternyata mereka sudah datang mencarinya. Wajah Selina berubah drastis dan terlihat agak ketakutan. Robert memberi isyarat kepada Selina untuk diam dan berteriak keluar, tidak, aku tidak pernah melihat mereka. Buka pintu, kami ingin melihat sekeliling. Orang di luar menjawab. Robert tidak membuka pintu, melainkan bergegas berlari ke jendela dan melihat gang di luar jendela. Dia melihat banyak orang muda asing yang menjelajah ke sana kemari, masuk dan keluar dari berbagai rumah. Rumahnya berada di lantai 5 di mana dia bisa melihat Lamborghini putih yang diparkir di ujung gang. Saat ini, lebih dari 10 orang berkumpul di sekitar Lamborghini dan ada 2 orang yang sedang berjongkok untuk memeriksa apakah ada kerusakan pada mobil. Orang itu adalah William. Buka pintu. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu yang melakukannya? Buka pintu. Orang di luar pintu tiba-tiba berteriak. Brak, brak, brak. Mereka mulai menggedor-gedor pintu. Bab 7. Robert tahu situasinya sedang gawat. Dia selalu bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, bahkan membunuh bukanlah masalah baginya karena semuanya akan diatur ulang. Akan tetapi, kali ini waktu mulai berlalu. Kemarin Robert menusuk mata seseorang, menggorok leher orang lain dan tidak yakin apakah mereka selamat atau tidak. Dia juga menggunakan nama orang penting untuk berpura-pura berkuasa. Sebelum pergi, dia juga mencuri mobil William, yang bisa dikatakan dia berada dalam masalah besar. Meskipun Robert masih bisa mengatur ulang waktu secara aktif. Akan tetapi, tanggal 7 Juli sudah lewat dan sekarang sudah menjadi tanggal 8 Juli. Robert tidak bisa mengatur ulang hari kemarin. Kalau masalah rumit selanjutnya tidak ditangani dengan baik, Robert bisa saja dibunuh oleh para preman atau dihukum mati atas dakwaan pembunuhan. Keduanya sangat mungkin terjadi. Saat memikirkan hal ini, Robert tiba-tiba tersenyum. Hidup, ini baru menarik. Robert kembali menatap keluar jendela dan tidak melihat William datang sendiri. Mungkin dia masih di jalan, tetapi puluhan anak buahnya sudah tiba. Robert tidak tahu apakah kemarin Rizal telah memberitahu William yang datang terlambat tentang identitasnya sendiri. Kalau sudah memberitahunya, tidak akan ada masalah untuk saat ini. Tentu saja William tidak berani akan mengganggu dirinya dan hanya mencarinya terlebih dahulu. Kalau tidak memberitahunya, mungkin William akan langsung menyuruh seseorang untuk bertindak. Kalau ada orang di kota Willow yang berani menyentuh mobil kesayangannya, bisa dibilang itu adalah tindakan yang mencari mati. William yang bernama asli Willy adalah seorang juara pertama pendidikan sains di kota Willow saat ujian masuk universitas 15 tahun yang lalu. Seharusnya dia menjadi mahasiswa berbakat dengan masa depan yang cerah. Akan tetapi selama liburan musim panas setelah ujian masuk universitas, orang tuanya dipukul oleh orang lain karena masalah penggusuran, menyebabkan ayahnya langsung lumpuh dan dia pun menikam orang dalam amarah.
Penikaman seorang siswa SMA pernah menjadi berita utama. Karena itu, Willy pernah dipenjara selama 3 tahun. Setelah keluar dari penjara, dia mulai menjadi berandalan di jalanan dan membuat namanya dikenal. Meski dia tidak memiliki kekuasaan, pengaruh, latar belakang atau uang, dia memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar orang di jalanan. Saat ini, William adalah sosok yang sangat terkenal dengan kekuasaan yang sangat besar. Robert tahu bagaimana harus menghadapi William, tetapi kali ini waktunya tidak tepat. Sebenarnya, William ini hanyalah masalah kecil. Masalah besar adalah kemarin Robert meminjam nama dan berlagak seolah berkuasa untuk menakut-nakuti orang. Kalau sampai hal ini tersebar, masalah ini akan menjadi semakin tidak terkendali. Kemungkinan pada saat itu dia akan diburu oleh semua orang di wilayah Easton. Sangat menarik. Brak, brak, brak. Orang di luar masih terus menggedor pintu. Dari suara yang terdengar, sepertinya sudah ada beberapa orang di luar. Bagaimana ini? Selina ketakutan dan menjauh 2 langkah ke arah Robert, tetapi dia malah terjatuh dan menangis karena sakit. Sekarang tubuhnya masih lemah dan agak sakit, jadi dia sama sekali tidak bisa lari. Robert bergegas mendekat untuk membantu Selina berdiri dan melihat siku tangannya sudah memar. Tubuh Selina tidak dalam kondisi baik dan belum sempat berpakaian, dia hanya membalutkan diri dengan selimut. Sementara itu, Robert yang kedua tangannya terluka, tengah menghalangi pintu yang terlihat akan segera terbuka dengan cara dipaksa. Bagaimana ini? Aku takut, tanya Selina sambil menangis. Tidak masalah, mari kita coba lagi. Robert tersenyum sambil mengusap rambut Selina. Memutar ulang ruang dan waktu. Ting. Pemilik melakukan pengulangan waktu dan ruang untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Juli tahun 2020. Pengulangan ini menghabiskan 1 poin kuota ruang waktu, sisa kuota waktu ruang adalah 364.999 poin. Tanggal 8 Juli tahun 2020, pukul 7 pagi. Robert membuka kedua matanya, menatap langit-langit dan tersenyum tulus dari hatinya. Pukul 7 adalah waktu penyelesaian, sekaligus waktu pengulangan. Kalau dia mengulang sebelum pukul 7 pagi, dia akan mengulang hari sebelumnya. Setelah pukul 7, dia pun mengulang hari tersebut. Hei, pembohong, bukankah kamu bilang tanggal 7 Juli akan terus berulang setiap hari? Tapi sekarang ini tanggal 8 Juli bagaimana kamu akan menjelaskannya? Tiba-tiba terdengar suara lembut seorang wanita dari samping. Saat Robert menoleh, dia melihat Selina yang tubuhnya terbungkus dengan selimut sedang memegang tongkat bisbol dengan kedua tangannya dan memelototinya dengan garang. Bukankah kamu tahu kalau aku ini penipu? Kapan kamu percaya pada kata-kataku? Robert berkata sambil tersenyum. Dia menyambar tongkat bisbol dan meletakkannya kembali di atas meja. Tidak menyenangkan, sama sekali tidak menarik. Kamu sama sekali tidak bekerja sama denganku. Selina menghela napas dengan frustrasi. Robert mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Selina. Orang jahat. Selina memukul lengan Robert, tetapi akhirnya dia berbaring dengan patuh dan mencium pipi Robert. Apa kamu menyesal? Tanya Robert. Kenapa harus menyesal? Tanya Selina dengan bingung. Menyesal mengikutimu pulang ke rumah. Aku menyesal, jadi cepat atur ulang waktu, cepat. Selina berkata demikian, tetapi nada suaranya terdengar seolah bukan benar-benar menyesal. Aku adalah pria yang telah tidur dengan 10.000 wanita, kamu tidak menyesal. Robert bertanya sambil tersenyum sinis. Apa itu penting? Aku juga tidak bilang kalau aku ingin berpacaran denganmu. Selina menatap Robert sambil memutar bola matanya. Aku takut kamu akan jatuh cinta kepadaku. Jangan berhayal. Ingat ya, semalam aku yang tidur denganmu, bukan kamu yang tidur denganku. Baiklah. Robert berbicara sambil duduk, kemudian pergi ke kamar mandi untuk mengambil baju dan melemparkan baju ke Selina sambil berkata, pakai bajumu, kita harus berangkat sekarang. Mau kemana? Aku ingin tidur sebentar lagi, kata Selina sambil bersikap nakal dan menutupi kepala dengan selimut. Kemarin kita benar-benar jatuh ke dalam masalah besar. Kamu tahu aku menipumu, aku tidak memiliki banyak kemampuan.
Aku menduga dengan kekuasaan William, dia akan segera datang mencari kita. Kalau kita tidak melarikan diri, masalahnya akan menjadi semakin besar. Robert tersenyum tipis. Selina tiba-tiba duduk tegak dan bergegas memakai pakaiannya. Kamu benar-benar tidak tahu cara menghargai wanita. Kamu tahu kemarin adalah pertama kalinya untukku. Tapi kamu masih terus melanjutkannya. Aku benar-benar kesakitan. Setelah memakai bajunya, Selina melemparkan tisu ke arah Robert. Hentikan omong kosongmu. Kalau tidak pergi, kita akan dihajar. Robert tersenyum dan menggendong Selina. Berangkat. Menggendong Selina keluar rumah dan melewati gang. Sepanjang jalan masih ada beberapa orang tua yang baru kembali dari belanja sayuran di pagi hari, tetapi Selina tidak peduli dengan tatapan mereka. Dia adalah orang yang benar-benar liar dan sangat ekstrovert. Lamborghini berwarna putih itu terparkir tepat di luar gang. Para bawahan William masih belum datang, tetapi sepertinya mereka akan sampat sebentar lagi. Keduanya segera masuk ke dalam mobil. Kemana kita akan pergi? Selina bertanya setelah mengikat sabuk pengaman, lalu berbisik pelan, apakah kita akan pergi ke tempat yang sepi untuk membuangnya? Coba tebak. Robert tersenyum pada Selina. Cih. Kamu selalu saja memberikan kata-kata manis dan misterius. Lupakan, aku tidak akan bertanya lagi. Kamu memang hanya bisa mengarang cerita. Selina menunjukkan jari tengahnya kepada Robert. Sebenarnya, apa yang Selina katakan adalah bagian yang dia temukan menarik tentang Robert. Tentu saja, alasan dia bisa pulang dengan Robert bukan hanya karena Robert menarik, tetapi karena Robert telah menyelamatkannya. Sebagai seorang gadis kecil di usianya, Selina menyukai imajinasi tentang pangeran. Berkuda putih, pahlawan penyelamat wanita atau hal-hal seperti jatuh cinta secara hebat di masa muda. Akan tetapi karena sikap memberontaknya, ada banyak hal yang tidak akan Selina akui. Secara terang-terangan. Brum. Robert baru saja menghidupkan mobilnya. Sebelum menginjak gas, suara gas diinjak sudah terdengar dari belakang. Dia menoleh ke arah kaca spion dan melihat ada beberapa SUV muncul. Yang paling depan adalah Mercedes-Benz G. Robert langsung tahu setelah melihat nomornya sekilas. Para bawahan William telah tiba dan mereka telah melihat Lamborghini putih yang diparkir di pinggir jalan. Menarik, kata Robert sambil tersenyum lebar, duduk dengan tenang. Robert beralih cara, ganti gigi dan injak pedal gas dalam satu tarikan napas. Mulai meluncur. Lamborghini langsung melaju keluar, memasuki jalan raya dan mulai berkendara dengan kecepatan maksimal. Kamu gila. Ini pagi, jalannya penuh dengan mobil. Selina berteriak. Lihat ke belakang, mereka sedang mengejar kita loh. Kalau sampai tertangkap, kita akan mendapat masalah besar, kata Robert sambil memiringkan kepala. Selina melirik ke arah kaca spion. Benar saja, ada beberapa mobil di belakang yang juga melaju dengan sangat cepat dan mengejar dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi, kecepatan Lamborghini lebih tinggi, sehingga jaraknya malah semakin menjauh. Jangan bicara, aku akan menelepon, kata Robert sambil mengambil ponselnya dan mencoba memanggil nomor. Panggilan langsung tersambung. Bicara. Suara seorang wanita yang sangat ketus dan berwibawa terdengar dari ponsel. Bab 8. Di ponsel Robert, selain dari orang-orang yang dikenal sebelum tanggal 7 Juli tahun 2020 dan nomor telepon mereka yang tersimpan, tidak ada nomor telepon orang lain. Siapapun yang dikenalnya pada tanggal 7 Juli nomor telepon mereka tidak akan disimpan di ponselnya. Karena kalau tidak disimpan, semuanya akan hilang setelah diatur ulang. Akan tetapi, Robert menghafal nomor telepon dari semua orang yang dikenalnya selama 1000 tahun dan menghafal puluhan ribu nomor ponsel. Bagi dirinya, ini juga merupakan salah satu cara yang sangat menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Hanya ingatan yang tidak akan diatur ulang, jadi Robert telah memanfaatkan ingatan dirinya sendiri sampai pada titik maksimal. Ada pengkhianat di sekitarmu yang telah bersembunyi selama 2 tahun. Selain mengawasi setiap gerakanmu, dia juga bersiap untuk mencuri data penelitian produk terbaru perusahaanmu seperti yang telah diinstruksikan. Robert berkendara dengan cepat sambil berbicara ke arah ponsel. Siapa kamu? Suara wanita yang dingin itu terdengar agak curiga, bagaimana kamu bisa tahu nomor ini?
Awalnya dia berpikir kalau bawahannya memiliki urusan mendesak untuk melaporkan kepadanya, itulah sebabnya mereka menelepon nomor pribadinya. Dia juga tidak terlalu memusingkan nomor asing yang menelepon. Kalimat dari Robert membuatnya sadar. Kalau berbicara dengannya dengan nada seperti itu pasti adalah telepon dari orang asing. Sepertinya orang ini tahu sesuatu, tetapi dia lebih curiga dengan identitas orang tersebut. Kurasa kita harus bertemu dan berbicara, kata Robert. Kamu, siapa? Wanita itu mengulangi kata-katanya dengan suara yang mekanis dan tajam. Kamu akan tahu setelah bertemu, ada pengkhianat di sekelilingmu. Aku mengingatkanmu dengan niat baik, kamu tidak ingin kalah dalam taruhan, kan? Kamu tahu taruhannya. Sebenarnya siapa kamu? Aku memperingatkanmu. Sejak kamu bisa mengetahui nomor telepon ini, kamu seharusnya tahu siapa aku. Aku akan menemukanmu. Kak, sudah kubilang kita bisa bertemu, untuk apa mencariku? Jangan ancam aku, oke? Apa kamu tidak ingin tahu siapa pengkhianatnya? Aku bahkan tidak tahu siapa kamu, kenapa aku harus percaya kata-katamu? Apa kamu bilang ada maka itu ada. Aku adalah orang baik yang kebetulan tahu beberapa hal, jadi aku dengan baik hati mengingatkan kamu. Kalau kamu bisa membayarku sejumlah biaya untuk informasi yang cukup, aku juga bisa memberitahumu lebih banyak lagi. Misalnya, tentang beberapa hal mengenai adikmu. Aku akan tahu siapa kamu, tut. Wanita itu berkata dan langsung mematikan telepon. Robert sama sekali tidak kaget. Dia tahu wanita ini memang memiliki karakter seperti itu. Robert. Bukankah ini terlalu cepat? Baru saja Robert meletakkan ponselnya dan memegang setir mobil dengan kedua tangan, dari sebelah langsung terdengar suara takut dari Selina. Lamborghini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, memberikan dorongan kuat yang bisa dirasakan oleh penumpang. Selina duduk tegak di kursi dengan punggungnya menempel erat pada sandaran kursi, tangannya memegang dua sisi dan wajahnya tampak pucat saat melihat keluar. Ini benar-benar jam sibuk pagi. Setelah memasuki jalur utama, semakin banyak mobil di jalan. Dengan kecepatan Lamborghini ini, tidak diragukan lagi-lagi ini sedang mencari mati. Baru saja Selina ingin mengingatkan, Robert melaju begitu cepat dan mengemudi sambil menelepon. Selina terkejut sampai-sampai jantungnya hampir meloncat keluar, tetapi dia sangat khawatir kalau tiba-tiba bicara, itu akan membuat Robert lebih tidak konsentrasi. Selina adalah seseorang yang suka tantangan. Dia juga pernah mencoba adrenalin balap mobil, tetapi itu selalu dilakukan di malam hari dan di jalan pegunungan yang sepi. Bermain seperti ini di siang bolong sungguh seperti tidak menghargai hidupnya sendiri. Jangan khawatir. Setelah kita kabur dari orang di belakang, aku akan melambat, kata Robert, seraya menginjak gas lebih keras lagi. Sudah. Berhasil kabur, kan? Selina berkata sambil melihat melalui kaca spion. Beberapa mobil off-road yang sebelumnya ada di belakang telah hilang. Mereka berhasil meninggalkan semua mobil itu jauh di belakang. Kecepatan mobil off-road tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan mobil sport. Mereka juga tidak berani mengambil risiko seperti Robert. Hampir sampai. Robert melanjutkan, setelah persimpangan jalan berikutnya, akan kukurangi kecepatan. Sambil berbicara, Robert melirik waktu. Dia juga menginjak pedal gas untuk mempercepat laju. Kecepatan sudah mendekati 204 per/hour. Kamu tidak perlu seperti ini, kan? Selina merasa dia akan mati. Kalau tidak mempercepat laju, kita akan melewatkan lampu hijau di persimpangan berikutnya, terang Robert. Setelah 10 detik, Lamborghini putih memasuki persimpangan antara jalan konstruksi dan jalan Fumi. Di tengah persimpangan jalan yang luas, mobil dengan anggun melakukan putaran belok kanan lebar dan menuju ke jalan konstruksi. Pada detik berikutnya setelah Lamborghini putih masuk ke jalan konstruksi, lampu lalu lintas di persimpangan berubah dari hijau menjadi merah. Robert mengenal setiap jalan di kota Wistoria. Dia tahu kapan lampu merah dan hijau berubah di setiap persimpangan, tahu kapan dan di mana lalu lintas akan padat dan di mana tidak akan padat. Rute perjalanannya yang melaju kencang selalu direncanakan dengan baik di dalam pikirannya. Di saat lalu lintas pagi yang sibuk, Robert menghindari semua rute yang kemungkinan macet.
Karena mengendarai mobil sport yang memiliki bagian bawah sangat rendah, maka tidak bisa melewati jalan rusak. Robert sudah merencanakan semuanya. Kecepatan mobil mulai menurun, akhirnya stabil di sekitar 80. Kecepatan ini di kota juga cukup cepat. Hanya saja tidak semenakutkan sebelumnya. Selina sangat lega, kemudian mengangkat kepalan tangannya ingin memukul bahu Robert, tetapi dia tidak melakukannya dan hanya membuat gerakan seolah-olah takut mengganggu Robert mengemudi. Aku hampir mati ketakutan karena dirimu, brengsek. Situasi mendesak. Ada orang mengejar dari belakang, aku juga tidak mau. Robert tertawa. Kamu tidak takut mengalami kecelakaan mobil. Ada lagi. Kamu tahu kamu bisa masuk berita. Saat itu seluruh rakyat negara akan tahu dan kamu akan benar-benar dalam masalah besar. Kecelakaan tidak akan terjadi, berita juga tidak akan ada. Mobil ini adalah mobil selundupan milik William dengan plat palsu, jadi dia pasti tidak akan melapor ke polisi. Begitu mobil ini muncul di berita online, William pasti akan menggunakan koneksi yang dia miliki untuk menyembunyikan dan menghapusnya dalam waktu singkat. Apa William memiliki kekuatan sebesar itu? Tentu saja. Kalau begitu, bukankah kamu pasti mati? Kenapa harus mencuri mobil? Bukankah lebih baik langsung pergi kemarin? Hehe. Robert tertawa tanpa memberikan penjelasan. Setelah lebih dari 10 menit. Di area selatan kota Wistoria dekat Taman Greeny, sebuah Lamborghini berwarna putih berhenti di persimpangan jalan. Turun dari mobil, pulanglah ke rumah, kata Robert. Pada awalnya, semua perhatian Selina ditujukan pada Robert, baru kemudian dia menyadari mobil telah berhenti dekat rumahnya. Rumahnya berada di kompleks villa, kompleks Greeny, di samping Taman Greeny. Ternyata kamu benar-benar tahu tentang rumahku. Selina berkata dengan terkejut. Mehem. Robert tertawa dan mengangguk, berapa kali harus kubilang kalau aku sudah mengenalmu sejak lama. Teruslah berbohong. Oh, aku tahu sekarang. Selina tiba-tiba menyadarinya dengan nada penuh pemahaman, sialan yang memberitahumu, kan? Dia ini benar-benar bermulut besar. Turun dari mobil. Robert mendesak. Apa yang akan kamu lakukan? Bawa aku juga, aku tidak ingin pulang ke rumah. Aku sedang dalam pengejaran pembunuh, maukah kamu juga dikejar pembunuh bersamaku? Kalau kamu tertangkap oleh mereka, aku harus memperingatkanmu. Mereka pasti akan melakukan sesuatu pada dirimu dulu sebelum melakukan hal berikutnya. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, kata Robert dengan nada menakut-nakuti. Ah, baiklah, kata Selina dengan ragu sebelum turun dari mobil. Dia berpegangan pada pintu mobil dan membungkuk untuk berkata, hati-hati, ya. Robert memberi isyarat oke. Telepon aku, kata Selina sebelum akhirnya menutup pintu mobil. Robert menginjak pedal gas dan meninggalkan debu di belakangnya. Selina kembali ke rumah, tetapi baru saja melangkah, dia teringat sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melambaikan tangan ke Lamborghini yang jauh. Sayangnya mobil itu sudah jauh, sehingga dia tidak bisa memanggilnya. Sialan. Selina menepuk dahinya, hampir menangis karena kebodohannya sendiri. Dia memang teringat pada sesuatu yang sangat penting. Dia tidak memiliki info kontak apapun dengan Robert. Tidak ada telepon, tidak ada WhatsApp, tidak ada apa-apa. Setelah tidur dengan Robert semalaman, pada akhirnya tidak ada satupun kontak yang ditinggalkan. Oh iya. Selina langsung membalik ponselnya, kemudian menghubungi nomor sahabatnya. Dia selalu merasa Robert diutus oleh sahabatnya. Apa yang terjadi setelah itu adalah kecelakaan, tetapi Robert yang mendekatinya pasti adalah hal yang telah direncanakan oleh sahabatnya. Jadi, Selina harus bertanya pada sahabatnya. Setengah jam kemudian, Robert mengemudikan Lamborghini putihnya masuk ke parkiran bawah tanah sebuah gedung perkantoran. Dia mematikan mesin, menurunkan sandaran kursi, lalu berbaring dan mulai meredakan pikirannya dengan mata terpejam. Menunggu telepon. Dia tahu, wanita itu pasti akan menghubunginya. Menghadapi segala masalah saat ini, baik itu masalah Zaki atau masalah William, semua itu adalah masalah kecil. Masalah besarnya adalah Tuan James. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah dengan Tuan James, maka dia bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi koneksi pertama yang dipilih oleh Robert untuk dibangun adalah wanita yang dia hubungi.
Dia adalah seorang wanita dengan penampilan cantik sampai nilai 9, memiliki pesona yang hampir tak tertandingi, sangat berkuasa dan bersikap dominan. Tentu saja Robert telah tidur dengannya dan bukan hanya sekali, dia berulang kali berkenalan dengannya dan tidur dengannya pada hari yang sama berkali-kali. Namanya Lina. Dia adalah seorang putri yang memiliki kemampuan untuk mengacaukan kota Wistoria sekaligus kakaknya Tuan James. Di mata publik, Tuan James adalah sosok yang sangat luar biasa hingga mencapai langit, tetapi di rumah, dia sangat takut pada kakaknya. Jadi, Robert sama sekali tidak keberatan untuk menjadi kakak ipar Tuan James. Kring, kring, kring. Ponsel berbunyi. Robert duduk dan melihatnya, kemudian tersenyum. Lina telah menelepon. Bab 9. Datanglah ke CBD Selatan di gedung ke-7. Begitu panggilan dijawab, Lina langsung berkata dengan suara yang dingin dan tanpa ruang untuk menolak. Aku sudah di lantai bawah, kata Robert dengan nada datar. Lina menahan napasnya sejenak sebelum akhirnya berkata, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Garasi bawah tanah, Lamborghini putih, kata Robert sebelum menutup telepon. Orang asing yang ingin bertemu dengan tokoh penting seperti Lina bisa dikatakan sangat sulit. Akan tetapi bagi Robert, bertemu dengan tokoh penting apapun di kota Wistoria sangatlah mudah. Cukup satu panggilan telepon dan mulai berbicara. Robert mengetahui semua rahasia orang-orang berpengaruh. Cukup dengan menyebutkannya secara acak, lawan bicaranya akan langsung terpengaruh. Dalam percakapan sebelumnya, yang benar-benar bisa membuat Lina menelepon adalah taruhan itu. Hanya segelintir orang yang tahu tentang taruhan dan tidak mungkin diketahui oleh orang luar. Tak lama kemudian, seorang pria jangkung berpakaian jas hitam dan mengenakan kacamata hitam datang ke tempat parkir. Dia mengetuk jendela mobil Lamborghini berwarna putih. Orang ini juga dikenal oleh Robert, salah satu pengawal terbaik di samping Lina sekaligus mantan prajurit penjelajah dari pasukan khusus tertinggi yang bernama Johan. Dia sudah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Ayo pergi, ucap Robert saat turun dari mobil. Johan terus melirik ke arah Robert. Robert berpakaian sangat sederhana dan terlihat sangat muda, mirip seperti seorang mahasiswa di universitas yang tidak memiliki banyak uang. Meskipun Johan bingung mengapa bosnya memintanya untuk turun dan menyambut orang seperti itu, dia tidak bertanya lebih banyak. Pak, silakan. Pengawal bernama Johan memberi isyarat, kemudian berjalan di depan untuk memandu jalan. CBD Selatan adalah distrik bisnis di kota Wistoria yang semuanya adalah gedung perkantoran mewah dengan manajemen yang sangat ketat. Seseorang tidak bisa masuk kalau tidak memindai kartu karyawan. Johan membawa Robert ke dalam lift dan akhirnya tiba di lantai 31. Harga sewa di sini sangat mahal. Biasanya untuk memulai bisnis dan membuka perusahaan, cukup untuk menyewa satu ruangan kecil. Akan tetapi, 3 tahun yang lalu ketika Lina datang ke sini untuk membuka perusahaan, dia langsung menyewa 5 lantai. Ini hanya bagian dari perusahaan yang dimiliki oleh Lina yang merupakan tempat kantor. Dia juga memiliki pabrik super di area industri dengan investasi belasan triliun. Karena 5 lantai dimiliki oleh satu perusahaan, maka seluruhnya direnovasi. Kalau melihat sekeliling, orang-orang akan melihat logo perusahaan, meraj fashion, di mana-mana dan karyawan kantor yang sibuk berlalu lalang. Terlihat sangat sibuk. Pria tampan dan wanita cantik bisa ditemui di mana saja. Pengawal itu mengantar Robert naik tangga menuju lantai atas lagi. Sampai ke lantai 33. Di sini tidak ada tanda-tanda keberadaan karyawan lagi dan penuh dengan pengawal berpakaian hitam. Kalau Robert tidak tahu siapa yang akan ditemuinya, dia pasti akan salah paham kalau dia akan bertemu dengan seorang bos besar. Sebenarnya, Lina memang seorang bos besar, tetapi dia tidak berkecimpung di dunia luar. Identitas publiknya hanya sebagai seorang pengusaha bintang dan CEO wanita di kota Wistoria. Lantai 33, kantor Presdir. 2 pengawal berpakaian jas hitam yang seperti penjaga gerbang berdiri di kiri dan kanan. Bu, orangnya telah datang, kata Johan ke dalam ruangan. Masuklah. Suara dingin terdengar dari dalam kantor. Minggu membawa Robert masuk. Kantor ini sangat besar. Pemandangan di luar jendela setinggi lantai sangat indah,
tetapi perabot di dalam ruangan tidak terlalu banyak dan sofa tamu sangat jauh dari meja kerja. Kamu yang meneleponku. Lina meletakkan penanya dan menatap Robert dengan tajam. Lina sangat terkejut, penampilan Robert sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Orang-orang asing yang tiba-tiba meneleponnya bisa mengatakan beberapa hal yang hanya diketahui oleh sedikit orang, mengetahui identitasnya dan memiliki sikap yang tenang dan santai. Dia mengira orang itu adalah pria dewasa dan berwibawa atau mungkin seorang pria parubaya. Akan tetapi, Robert ternyata terlalu muda dan sepertinya hanya seorang siswa. Robert juga sedang menatap Lina. Tinggi dan ramping, rambut hitam panjang lurus, mengenakan kacamata berbingkai emas dengan riasan yang tegas, aura yang sangat kuat. Hanya dengan duduk diam, orang lain bisa merasakan kekuatannya dan sulit untuk didekati. Aura kuat ini bisa membuat orang mudah mengabaikan kecantikannya. Bu Lina, senang bertemu denganmu. Robert tersenyum. Kemudian Robert mulai berjalan-jalan sendiri di kantor, seolah-olah sedang berada di rumah sendiri, berjalan tanpa tujuan sambil melihat-lihat sesuka hati hingga berkeliling meja kerja. Dia berjalan melingkari meja kerja, berkeliling dari belakang Lina. Pengawal bernama Johan menatap Lina, menanyakan maksud Lina hanya dengan tatapannya. Robert sangat sombong. Meski dia tidak melakukan apa-apa, tetap saja bersikap acuh tak acuh di depan Lina adalah tindakan yang sangat sombong. Kamu keluar dulu, ucap Lina kepada Johan. Johan pun pergi. Lina menatap Robert yang sudah berjalan ke depan sofa dan duduk, mengangkat kakinya. Kamu Robert, betul? Tanya Lina sambil mengambil satu dokumen dari meja, berusia 22 tahun, lulusan jurusan komputer dari Universitas Wistoria. Ayah bernama Jacob, ibu bernama Elina. Keduanya mengelola rumah makan mie di kota kecil. Kamu juga punya seorang adik perempuan bernama Cynthia yang saat ini sedang bersekolah di SMA. Plak, plak, plak. Robert bertepuk tangan sambil tersenyum, kemudian berkata, Bu Lina memang memiliki kemampuan yang luar biasa, dia telah menyelidiki semuanya dengan sangat jelas dalam waktu kurang dari 1 jam. Robert sama sekali tidak terkejut. Dia tahu kemampuan yang dimiliki oleh Lina. Nomornya telah terdaftar dan telah melalui verifikasi identitas asli, jadi orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh bisa dengan mudah mencari tahu latar belakangnya. Satu-satunya perbedaannya adalah waktu yang dibutuhkan. Aku sempat mengira ada orang yang meniru kartu teleponmu, tapi ternyata memang kamu, seorang lulusan universitas biasa saja. Kata Lina sambil membuang dokumen dan menatap Robert. Dia merasa sangat bingung. Robert tidak memiliki latar belakang apapun, terlalu biasa saja. Identitasku tidak penting, kan? Robert miringkan kepalanya sambil tersenyum, aku akan langsung berkata pada intinya. Beri aku 20 miliar dan aku akan memberitahu kamu siapa pengkhianatnya. Siapa yang memutusmu? Tanya Lina. Sepertinya Lina tidak tertarik sama sekali dengan yang dikatakan oleh Robert tentang pengkhianat itu dan malah terus merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Robert. Aku sendirian, kamu bisa menganggapku sebagai pedagang informasi. Aku tahu banyak hal yang mungkin menarik dan penting bagimu. Kamu memberiku uang dan aku memberimu jawabannya, bisnis yang adil. Kata Robert. Orang asing tiba-tiba datang kemari dan menyebut ada seorang pengkhianat, meminta 2 miliar kepadaku, juga menyebutnya sebagai transaksi yang adil. Apa kamu pikir hal itu akan terjadi? Lina yang tersenyum, tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, kuperingatkan kamu. Kalau kamu tidak memberikan jawaban yang memuaskan, jangan harap kamu bisa meninggalkan tempat ini hari ini hidup-hidup. Lina berkata sambil membuka laci dan mengambil sesuatu. Brak. Lina meletakkan pistol hitam di atas meja. Wanita ini selalu belak-belakan. Dia juga benar-benar berani membunuh seseorang di kantor. His. Wah. Ingin membunuhku ya? Robert terkesiap, tetapi dia malah tertawa. Dia mengangkat tangannya sambil menggoyangkan benda di tangannya dan berkata, tanpa ini, bagaimana kamu bisa membunuhku? Yang ada di dalam genggaman Robert adalah peluru. Wajah Lina berubah dan melirik pistolnya. Benar saja. Tidak ada. Kamu, kapan? Lina tiba-tiba berdiri tegak. Bab 10. Lina membelalakkan matanya. Kedua matanya yang indah penuh dengan kejutan. Dia teringat ketika Robert baru masuk, dia langsung berjalan mengelilingi meja kantor.
Itulah satu-satunya kesempatan dia mendekati meja kantor. Bagaimana dia bisa mengambil peluru? Pistol ada di dalam laci, bagaimana dia tahu pistol tersebut berada di dalam laci? Bagaimana mungkin dia bisa mengambil peluru saat melewatinya? Kalaupun dia tahu, pistol masih tersimpan di laci. Bu Lina, tenanglah, kamu tidak seperti biasanya. Robert tersenyum, membuang peluru ke atas meja kopi. Aku tidak berniat jahat, aku datang ke sini untuk uang. Ini adalah transaksi, kuharap kamu mengerti. Lina perlahan-lahan kembali duduk di kursi bos. Dia menyadari bahwa dia telah sedikit kehilangan kendali diri di depan seorang pria asing. Seperti yang dikatakan oleh Robert, ini tidak seperti dirinya. Bisa bicara sekarang? Tanya Robert. Pengkhianat. Lina menjadi sepenuhnya tenang, kamu bilang ada pengkhianat di sekelilingku. 2 miliar, baru aku akan memberitahumu, kata Robert lagi untuk menegaskan harga tersebut. Sebenarnya, dia yang secara sukarela menawarkan uang. Menekankan bahwa ini adalah bisnis hanya untuk menurunkan kewaspadaan Lina. Semuanya membutuhkan motif. Robert berani mencari Lina, selalu ada motif di belakang setiap tindakan dan alasan uang sangat masuk akal. Kalau ingin cepat mendekati seseorang, selain perlu memahami orang tersebut, kamu juga membutuhkan waktu yang sangat tepat dan sesuai. Kesan pertama sangat penting. Robert pernah tidur dengan seorang gadis cantik yang baru dikenalnya dalam tanggal 7 Juli yang berulang-ulang itu. Alasannya dia bisa sukses adalah karena dia mampu menemukan kesempatan terbaik setelah melakukan penyelidikan. Orang lain tidak akan merasa waspada ataupun berjaga-jaga. Akan tetapi kali ini bertemu dengan Lina, jelas dia tidak bisa mengaturnya terlebih dahulu. Robert juga tidak ingin mengulang tanggal 8 Juli berulang kali. Jadi, sekarang dia telah mengubah metodenya untuk berinteraksi dengan Lina. Meskipun ini menyebabkan Lina sangat waspada terhadapnya, dengan pengetahuan Robert tentang Lina, tidur dengannya masih sangat mudah. Terakhir kali tidur dengan Lina sudah terasa seperti lebih dari 100 tahun yang lalu. Tanpa perlu dikatakan lagi, dia pasti sangat rindu oleh Robert. 2 miliar, menurutmu seperti apa pengkhianat yang pantas aku beli dengan 2 miliar? Lina tersenyum penuh kepercayaan diri, lagi pula, meskipun apa yang kamu katakan benar dan ada pengkhianat di sekelilingku, aku bisa melakukan penyelidikan sendiri sekarang juga. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Kamu telah menyelidiki pengkhianat di sekitarmu selama lebih dari 1 atau 2 hari, bukan? Apakah kamu telah menemukannya? Tanya Robert. Kamu. Raut wajah Lina berubah lagi. Ya. Dia sudah tahu sejak lama ada pengkhianat di sekelilingnya. Dia selalu menyelidiki, hanya saja selalu tidak pernah menemukannya. Tinggal setengah bulan lagi sampai peluncuran produk baru, orang ini akan berusaha mendapatkan data penelitian dan pengembangan sebelum peluncuran. Pesaingmu akan mencoba lebih dulu merusak acara peluncuranmu. Kamu tidak mau kalah dalam taruhan, kan? Robert berkata dengan ekspresi penuh percaya diri, seolah-olah sudah memenangkan pertarungan melawan Lina. Sebagai wanita yang kuat seperti Lina, untuk menaklukkannya, Robert harus lebih kuat darinya. Tentu saja, dia tidak bisa berlagak sombong tanpa alasan. Sebaliknya, gunakan kemampuan untuk menekannya. Lina dengan wajah tanpa ekspresi menatap Robert. 2 miliar, aku akan memberitahumu siapa pengkhianatnya, kata Robert. Kalau kamu bersedia menambahkan 2 miliar lagi, aku bisa memberitahumu beberapa hal tentang adikmu. Ini adalah soal yang berhubungan dengan keamanan adikmu. Ada sesuatu yang akan terjadi padanya, kamu tahu itu, kan? Mau mencoba menakut-nakutiku? Lina mengangkat satu alis, lalu membetulkan kacamata emasnya. Tidak, bukan untuk menakut-nakutimu. Aku mengenalmu. Kekerasan atau lemah lembut tidak berpengaruh padamu. Kamu juga berani-berani mencaci maki kakekmu sendiri di depan umum, aku tidak bisa mengancammu. Robert tetap tersenyum. Sepertinya kamu sangat mengerti tentang diriku, kata Lina dengan mata yang menyipit. Tentu saja, aku adalah pedagang informasi. Siapapun yang akan kutemui, aku sangat memahami mereka, kata Robert sambil tertawa. Nah, katakan kepadaku, apa lagi yang kamu ketahui tentangku? Apa kamu yakin ingin mendengarnya? Katakan. Lina, 27 tahun, ketua dan presiden grup Mirage Fashion,
lulusan dari sekolah bisnis Harvard, kembali ke negara asalnya pada usia 23 tahun dan mendirikan grup Mirage Fashion. Perusahaan tersebut terutama berfokus pada produk kosmetik kelas atas. Dan nilai kekayaan bersihnya saat ini adalah sekitar 2 miliar 400 triliun. Sepertinya Robert telah selesai berbicara. Hanya ini. Nada bicara Lina agak mengejek. Informasi ini tak lebih dari sampah yang bisa ditemukan dengan mudah di internet. Kamu adalah cucu perempuan tertua dari keluarga Angkirawan, tapi karena kamu adalah perempuan, kamu tidak mendapatkan perhatian khusus. Kakekmu lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Sejak usia muda, kamu merasakan adanya perlakuan yang berbeda, tapi kamu tidak terima. Kamu bertekad untuk membuktikan kemampuanmu. Kamu ingin membuktikan kepada semua orang bahwa perempuan bisa lebih kuat dari laki-laki. Kalimat berikutnya dari Robert membuat wajah Lina berubah. Kamu memiliki sifat tomboy sejak kecil, saat masih kecil, para pemuda lainnya takut padamu dalam pertarungan kelompok, bahkan adikmu yang paling disayangi dan tumbuh besar bersamamu juga takut padamu. Kamu tidak mau tunduk pada takdir, itulah sebabnya kamu belajar dengan sangat keras dan berhasil dalam pendidikanmu. Tapi akhirnya kamu tidak bisa melarikan diri dari kutukan keluarga besar. Saat kamu berusia 23 tahun, keluargamu menggunakan alasan ibumu sakit parah untuk menipumu supaya kembali. Sebenarnya, kamu telah dibohongi untuk kembali dan menikah. Ini adalah keputusan kakekmu, dia ingin kamu menikah dengan tuan muda dari keluarga Danish dari kota Solem, Stephen. Sejak awal, ibumu selalu sangat memihakmu. Ibumu berasal dari keluarga Chandra di kota Siberia dan pernikahannya dengan ayahmu merupakan hasil dari pernikahan aliansi antara dua keluarga besar. Karena keluarganya kaya dan berpengaruh, ibumu memiliki hak bicara di keluargamu. Tapi kali ini, walaupun ibumu sendiri berdiri di hadapanmu, dia berharap kamu bisa menikah dengan Stephen, sementara kamu tidak mau. Saat mereka memaksamu di rumah, kamu mengejutkan semuanya dengan membalik meja dan berteriak mengejek kakekmu sebagai orang tua sialan. Saat pamanmu menamparmu, kamu langsung membalasnya. Sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Robert berkata sambil tertawa kecil, lalu melanjutkan, kamu sebenarnya ingin pergi begitu saja, tapi ibumu memaksa dengan ancaman bunuh diri, jadi hasil akhir dari masalah ini adalah kamu memasang taruhan dengan Stephen. Kalian mendirikan bisnis baru, harus dalam industri yang belum dijamah oleh keluarga, masing-masing bergantung pada keahliannya sendiri. Dalam waktu 5 tahun, siapa yang bisnisnya berkembang, dia menang. Jadi kamu mendirikan Mirage Fashion. Kamu pernah berkata kalau kamu tidak akan menikah seumur hidupmu. Perempuan yang menikah itu sangat menyedihkan. Tapi kemudian kamu berubah pikiran dan berkata, kalau harus menikah, kamu hanya akan menikah dengan pria yang lebih kuat darimu. Jadi kalau kamu kalah, kamu harus menikah dengan Stephen, tapi kalau kamu menang, kamu akan mendapatkan kehidupan yang bebas. Setelah itu tidak akan ada lagi yang memaksamu. Selama beberapa tahun ini, kamu telah bekerja sangat keras, mungkin karena kamu benar-benar berbakat, jadi kamu telah berhasil menorehkan jejakmu dalam dunia mode dan make-up. Selain itu, dalam 4 tahun ini, kamu pernah berpacaran dengan 3 orang pria, tapi ketiganya akhirnya meninggalkanmu. 1 bunuh diri, sementara 2 lainnya kehilangan keluarga dan kekayaan mereka. Sebenarnya mereka semua palsu. Kamu sengaja mencari mereka untuk menjadi tamengmu, tapi Stephen Stebem adalah orang yang cemburuan. Meskipun dia tahu mereka semua adalah pacar palsumu, dia masih menyerang mereka. Ini menyebabkan tidak ada satupun pria yang berani mendekatimu. Robert berhenti sejenak saat berbicara, mengamati ekspresi luar biasa dari Lina. Sebenarnya, kamu tidak rabun, kata Robert sambil menatap Lina, kamu memakai kacamata hanya untuk menciptakan jarak dengan orang lain. Dominasi, keangkuhan dan keenggananmu untuk berbicara baik-baik selalu memiliki peran yang besar. Tiba-tiba Lina mengepalkan tinjunya, sinar berbahaya memantul dari sorot matanya. Aku tahu, setelah aku mengatakan ini padamu, hanya ada 2 kemungkinan. Aku terlalu memahamimu sampai-sampai kamu merasa terancam, jadi kamu akan mengendalikanku atau membuatku menghilang dari muka bumi, bukan? Robert langsung mengungkap pikiran Lina. Sudah tahu tapi masih berani mengatakannya. Balas Lina.
Mencari kekayaan dan kehormatan di tengah bahaya, bukankah begitu? Robert tersenyum sambil berkata, aku juga tahu, biasanya kamu menyimpan 3 senjata api di kantormu. Menurutmu, apakah 2 senjata api lainnya sekarang ada padaku? Lina mengepalkan tinjunya, sendi tulangnya sudah memutih. Dia tidak suka perasaan ini, perasaan seolah-olah orang lain dapat membacanya dengan jelas. Perasaan seakan-akan dia sedang ditekan oleh orang lain. Tok, tok. Saat itu juga, suara ketukan pintu terdengar. Suasana di kantor menjadi lebih santai untuk sementara waktu. Masuk. Lina berkata dengan dingin. Yang masuk adalah seorang pria setengah baya yang tinggi dan kurus. Dia memegang dokumen dan terlihat sedang terburu-buru. Dia menoleh sebentar ke arah Robert, tidak menatap lebih lama, lalu cepat-cepat berjalan menuju meja kerja. Bos, kamu perlu menandatangani dokumen ini, kata pria setengah baya yang bertubuh tinggi dan kurus. Orang ini adalah pembantu senior Lina, bernama Ferry, yang secara alami menjadi pihak yang sangat dipercaya karena mampu mengganggu saat Lina sedang berbicara dengan orang lain dengan mengetuk pintu. Lina melirik dokumen sekilas sambil membalikkan beberapa halaman, lalu mengambil pena dan mulai menandatanganinya. Tepat pada saat itu, Robert tiba-tiba berdiri sambil mengambil kotak peluru di atas meja kopi, berjalan cepat ke depan meja kerja dan mengambil pistol. Memuat magasin, mengisi peluru, buka pengaman dan semuanya selesai dalam satu tarikan napas. Begitu cepat, begitu tiba-tiba. Robert meraih kerah Ferry, lalu menekan kepalanya ke atas meja dengan moncong pistol ditekan ke belakang kepalanya. Berapa banyak uang yang diberikan oleh orang bermarga Halim kepadamu sampai-sampai kamu mengkhianati bosmu? Hah? Tanya Robert sambil menghantam bagian belakang kepala Ferry dengan keras hingga menyebabkan darah menyembur keluar. Lina terkejut, berdiri dan mundur satu langkah sebelum berteriak, pengawal. Pintu tiba-tiba terbuka, para pengawal di luar melihat situasi dan langsung mengambil pistol mereka yang langsung ditodongkan ke punggung Robert.